Halo, selamat berjumpa kembali saudaraku semua, sedulurku kabeh. Kembali channel penjaga rekening akan membahas lagi masalah-masalah tentang ATM, khususnya kartu ATM. Jadi tentang kejadian-kejadian yang menimpa atau yang membuat pemilik kartu atau pemilik rekening itu merasa dirugikan atau karena saldonya hilang, merasa saldonya berkurang, tapi sebetulnya apakah benar itu karena ada transaksi yang janggal, ada transaksi yang mencurigakan. Kali ini saya akan membahas tentang kartu ATM yang menurut pemilik kartu atau pemilik rekening itu selalu ada di tempat penyimpanannya atau selalu ada di dompetnya. Biasanya kan pemilik rekening atau pemilik kartu itu menyimpan kartu ATM itu di dompet. Nah, dia itu merasa bahwa kartu ATM-nya itu tetap ada di dompetnya. Tapi mengapa tiba-tiba kok ada transaksi saldonya berkurang? Ayo kita bahas masalah ini, kita cari solusinya, kita cari tipsnya. Dan di sini di channel penjaga rekening ini akan memberikan gambaran mengapa bisa terjadi seperti itu. Baik, mengapa kartu ATM yang oleh pemilik rekening atau pemilik kartu itu merasa bahwa kartunya itu sebenarnya ada. Dia dengan yakin setelah melaporkan ke pihak bank itu dia yakin bahwa kartunya itu masih ada, masih disimpan di dompet loh. Dia bersikukuh itu. Ini kartu saya tidak kemana-mana. Tapi mengapa ya? Kok ada ya? Rekeningnya itu kok tiba-tiba berkurang di debit. Dan itu tanggalnya pun dia merasa bahwa dia tidak kemana-mana. Tidak pergi kemana-mana pada saat tanggal itu. Dan dia dengan yakin ke petugas banknya, wah nggak mungkin, saya nggak mungkin pergi ke sana, ke luar kota, ke daerah ini. Saya itu ada di rumah terus. Pada tanggal itu saya ada di rumah terus. Kalau tidak percaya tanyakan ke anak saya, istri saya, atau suami saya. Nah itu yang sering kali terjadi dan dialami oleh pemilik rekening atau pemilik kartu kejadian seperti ini. Nah, itu mengapa kok bisa seperti itu? Ya, itu bisa aja terjadi kartu ATM-nya itu tetap berada di tempatnya, tapi saldonya berkurang, saldonya hilang. Kejadian ini memang menurut pengalaman itu memang sering dan pernah dialami oleh banyak pemilik kartu atau pemilik rekening. Hal ini bisa terjadi karena memang adanya modus kejahatan skimming. Ya, modus kejahatan skimming itu modus yang dilakukan dengan canggih itu, dengan alat yang canggih. Sudah tidak dengan cara tradisional lagi, dengan menggunakan korek api atau menggunakan sebatang lidi atau sebatang mika yang dipasang di tempat masuknya kartu ATM. Enggak, itu skimming sudah tidak menggunakan itu lagi. Kalau skimming itu sudah menggunakan alat yang namanya skimmer. Alat skimmer itu alat yang digunakan untuk merekam semua data dari pemilik kartu itu. Jadi ketika melakukan transaksi, ada transaksi yang dilakukan oleh pemilik kartu atau pemilik rekening itu, para pelaku kejahatan, khususnya pelaku skimming itu, dia memasang alat skimmer itu di sekitar tempat atau keypad untuk memasukkan atau menekan nomor PIN. Jadi dia masang di tempat itu. Bahkan selain di tempat keypad, dia juga memasang tempat atau semacam duplikat yang untuk memasukkan kartu itu. Jadi tempat memasukkan kartu itu diduplikat
dibuat seperti kondisi aslinya, dan dia sudah memasang alat untuk merekam kartu itu di tempat duplikat dari tempat pemasukan kartu itu. Sepintas kalau orang yang nggak tahu, ya dia akan masukkan kartu aja, itu seperti asli itu. Alatnya atau duplikatnya itu untuk masukkan kartu itu asli itu. Nah, itu dia pasang di situ. Orang yang melakukan transaksi sudah masuk melakukan transaksi, dan ini dia semangatnya memasukkan kartunya. Nah, setelah berhasil dia mencuri data-data dari pemilik kartu itu, pelaku kejahatan itu mengambil alat yang ditempelkan di tempat kartu masuk itu, diambil. Setelah itu dia melakukan penggandaan berdasarkan data-data yang diperoleh dari tempat memasukkan kartu, yang merekam dari tempat memasukkan kartu dan juga di tombol keypad itu. Dia akan membuat penggandaan kartu. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan nomor PIN dari pemilik kartu, dia sudah mendapatkan nomor kartunya, dia karena memasang di tempat untuk memasang kartu itu, dia akan mendapatkan data semuanya. Kalau sudah mendapatkan datanya itu, dia menggandakan datanya itu, kemudian dimasukkan di namanya kartu bodong atau blanket itu. Dan itu kelihatannya sudah dipersiapkan. Data-data itu kemudian diolah dan dimasukkan di kartu itu, di kartu bodong itu, di blanket itu. Ya, dengan enaknya dia akan melakukan transaksi dengan kartu bodong itu. Nah, bagi pemilik rekening, tadi dia merasa, saya betul, saya tidak keluar kota loh tanggal ini itu. Berani ya disumpah, berani saya itu bersaksi loh. Saya tidak keluar kota ini, saya di rumah aja ini. Ngapa uang saya kok hilang? Nah, kejadian ini memang sering dialami, dan pihak bank pun kalau mendapat laporan ini, dia pasti akan melakukan penelitian dengan teliti. Apakah benar ini adalah korban dari skimming? Apakah benar ini adalah korban dari pencurian data-data yang dilakukan dengan alat yang namanya skimmer itu? Ya, bank akan melakukan penelitian itu, dan dia akan melakukan penelitian dengan seksama, tidak sembrono ya. Nanti dia akan melihat data-datanya di ATM, kemudian dipastikan apakah benar nasabah ini melakukan transaksi atau tidak. Dia akan melakukan penelitian. Nah, ciri-ciri dari skimming itu memang transaksi itu dia lakukan di luar kota, dan pemilik rekening pun, pemilik kartu pun merasa bahwa dia belum pernah keluar kota ke lokasi ini. Boro-boro keluar kota, mau keluar daerah yang dekat aja dia tidak pernah, ini kok sampai luar kota yang jauh. Nah, ini yang membuat pemilik rekening itu terkejut. Ya, inilah memang modus kejahatan skimming itu, dan dia tidak tanggung-tanggung, tidak segan-segan menguras saldo ATM dari pemiliknya itu, dihabiskan itu. Dia korbannya itu bisa puluhan bahkan sampai ratusan juta itu korban dari modus skimming ini. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita semua ya. Dari pemilik kartu itu menjadi perhatian. Nah, bagaimana untuk menghindari skimming ini? Bagaimana agar kita tidak menjadi korban dan jangan sampai saudaraku semua, sedulurku kabeh, jangan sampai menjadi korban dari skimming ini. Nah, agar kita bisa mengantisipasi adanya skimming ini, lakukanlah beberapa tips. Tips yang pertama, sebelum melakukan transaksi di mesin ATM, coba
sedulurku kabeh, saudaraku semua ini memeriksa di sekitar mesin ATM. Baik itu di tempat untuk masukkan kartu, coba diraba. Ada enggak? Ada enggak ini duplikat yang menyerupai? Terus diambil. Dan tempat untuk keluarnya kartu itu juga diraba-raba. Dan tempat untuk keluarnya uang itu juga dicek. Kemudian untuk tempat memasukkan nomor PIN juga dicek. Ganda itu kamera kecil, coba diraba-raba itu. Nah, kalau memastikan semua dipastikan sudah tidak ada, ya kita bisa melakukan transaksi. Dan tips yang kedua apa? Tips yang kedua, coba kita melakukan transaksi di tempat yang ramai, yang aman, yang ada satpamnya. Pelaku kejahatan dia akan berpikir nanti kalau akan melakukan transaksi atau melakukan memasang alat itu dia berpikir. Dan yang ketiga, segera kita atau secara rutin untuk mengganti nomor PIN kita. Gantilah nomor PIN secara berkala. Dan yang keempat, rajin-rajinlah untuk melakukan cetak transaksi di buku, bisa di buku tabungan ke bank yang bersangkutan, agar kita mengetahui kalau ada transaksi yang janggal itu kita sudah tahu, oh ini ada transaksi yang janggal, transaksi yang saya tidak merasa ngambil. Kalau kita rajin untuk melakukan transaksi, melakukan update buku kita, buku tabungan kita akan tahu, kita bisa mengantisipasi. Itu yang bisa saya sampaikan, tips yang cukup sederhana ini, semoga bermanfaat dan semoga sedulurku kabeh, saudaraku semua bisa terhindar dari modus-modus kejahatan yang memang sekarang ini memanfaatkan mesin ATM itu sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Yang penting nomor PIN jangan sampai diberikan pada orang lain. Simpan nomor PIN dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah untuk memberikan nomor PIN. Karena kuncinya di nomor PIN itu adalah Anda pemilik kartu itu bisa melakukan transaksi kalau ada nomor PIN-nya. Kalau tidak ada nomor PIN-nya, tidak bisa melakukan transaksi. Terima kasih nanti. Jadi simpanlah nomor PIN. Saya kira itu tips dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.